A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn wa ala alihi wa sahbihi wa man yattabi'ani yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita insyaallah sudah masuk pada sesi keempat. Di mana pada pertemuan kali ini kita akan bicara terkait tentang critical literature review. Di mana tahapan ini adalah tahapan yang sangat krusial di mana kita akan membangun riset kita. Jadi artinya bagaimana cara kita membangun riset dalam penelitian ilmiah. Maka dari itu kita akan bahas satu persatu terkait tentang critical literature review ini. Apa yang akan teman-teman dapatkan atau objektif tujuan dari pembelajaran ini? Di antara beberapa tujuannya adalah discuss the functions of literature review. Bagaimana fungsi kita mendiskusikan terkait tentang literature review. Selanjutnya adalah write literature review on any given topic. Kita akan mencoba nanti menulis satu literature review dari beberapa topik yang insya Allah kita akan diskusikan di kelas. Documenting the reference in the prescribed manners. Maka kita nanti juga akan belajar tata cara mendokumentasikan referensi dengan cara yang baku dan ilmiah. Yang terakhir adalah diskusi terkait tentang ethical issues. Jadi isu-isu terkait tentang etika ya. Bagaimana cara kita mendokumentasikan literature review. Karena ini bagian yang krusial, maka tentunya di sana juga akan dibahas tentang isu etik. Research proses. Sebagaimana kita ketahui teman-teman sekalian, ini kita pada tahapan yang keempat. Kalau pada tahapan yang pertama, kita melakukan observasi broad area of research interest identified. Maka kita mengidentifikasi mana sih area yang akan kita riset, yang akan kita lakukan penelitian. Maka areanya kita bahas dulu. Misalkan kalau teman-teman yang ada di perbankan, maka bisa di posisi perbankan syariah atau di pasar modal syariah atau pada lembaga-lembaga non-bank dan sebagainya, lembaga mikro. Kalau teman-teman yang ada di bisnis bisa juga melihat di aspek marketingnya, aspek bisnis tertentu dan sebagainya. Pada tahapan yang kedua, kita belajar atau kita membahas pada preliminary data gathering, di mana kita mengumpulkan data-data yang sifatnya awal. Maka di sana ada beberapa interview yang sifatnya masih terbuka sekali, ada literature survei dan sebagainya. Pada tahap yang ketiga, kita juga sudah bahas bagaimana cara kita mengkerucutkan. Setelah observasi, terus data-data awal dikumpulkan, maka kita mengkerucutkan kepada permasalahan mana yang akan kita selesaikan. Maka research problem delineate. Setelah itu, yang keempat yaitu posisi critical review, di mana ini adalah bahasan yang sangat fundamental. Apa sih landasan-landasannya? Apa penelitian terdahulu yang mendasari dari penelitian yang kita akan lakukan saat ini? Maka bagian keempat inilah yang akan menjadi salah satu fondasi menjembatani pada tahapan kelima, ke-6, ke-7, ke-8, 9A, 9B, baru 10, 11, dan 12. Nah, sebelum kita diskusi kemana-mana teman-teman sekalian, yaitu kita bahas apa itu literature review. Kita melihat, kalau kita merujuk dari penelitiannya Hart, 1958 pada halaman ke-13. Apa itu literature review? Literature review is the selections of available documents, both published and unpublished, on the topic, which contain informations, ideas, data, and evidence written from a particular standpoint to fulfill certain aims or express certain views on the natures of the topic and how it is to be investigated, and the effective evaluations of these documents in relations to the research being proposed. Cukup panjang memang, tapi kita lihat satu persatu. Apa sih yang disebut dengan literature review? Literature review adalah merupakan seleksi, pilihan-pilihan dari dokumen-dokumen yang ada, dokumen-dokumen yang eksis. Yang apa di mana dia terpublikasi atau tidak terpublikasi. Misalkan, yang terpublikasi itu seperti misalkan artikel-artikel yang ada di jurnal, diterbitkan oleh jurnal tertentu, jurnal A, jurnal B, dan sebagainya. Kalau unpublished artinya apa? Di mana penelitian ini belum dipublish secara masif. Misalnya di antaranya ada skripsi, ada tesis, ada disertasi, atau yang lain-lain. Sifatnya manuskrip, dan sebagainya. On the topic yang mana masih ada relevansinya keterkaitan dengan topik yang akan kita lakukan riset tersebut. Which contain information, di mana riset tersebut atau dokumen-dokumen tersebut memiliki namanya informasi. Ada ide-ide juga, ideas, data juga ada, evidence written from particular standpoint, ada bentuk juga bukti-bukti yang mana tertulis dari beberapa sudut pandang. Nah, ketika kita sudah punya sudut pandang itu, beberapa sudut pandang tertentu, to fulfill certain aims, untuk memenuhi beberapa tujuan tertentu.
or express atau mengekspresikan certain views dari beberapa pandangan on the nature secara alamiahnya of the topic, dari topik tersebut, and how it is to be investigated, dan bagaimana caranya ini diinvestigasi. Artinya sudah ada satu topik tertentu, bagaimana cara menginvestigasinya, and the effective evaluations, dan kita juga bisa mengetahui evaluasi dengan cara efektif of those documents, dari dokumen tersebut, in the relations to the research being proposed, pada riset yang memang punya hubungannya yang akan kita tujukan itu. Jadi pada intinya, literature review ini adalah dokumen-dokumen riset-riset baik yang terpublish atau tidak terpublish, di sana masih ada relevansi dengan topik yang akan kita lakukan. Maka artinya ini menjadi landasan di mana orang-orang terdahulu melakukan penelitiannya. Maka di sana nanti kita bisa dapatkan apa kira-kira pendekatannya, apa kira-kira metode penelitian yang dipakai, apa kira-kira tool analisisnya, terus bagaimana dia bisa mendapatkan hasil tersebut, cara menginvestigasinya, dan di ujung tentunya kita bisa mendapatkan hasil, dan hasil ini nanti bisa tanda kutip menjadi landasan kita di mana riset yang kita lakukan itu ditertuju. Nah, ini menjadi sangat pokok sekali. Kita lihat, why is literature review important? Kenapa literature review itu sangat penting sekali? Kita lihat. In the general, a literature review ensures that ada beberapa poin yang menjadikan literature review itu sangat penting sekali. Pertama adalah the research effort is positioned relative to existing knowledge and builds on this knowledge. Maka artinya riset yang akan kita keluarkan ini dia punya posisi. Artinya punya tempat tertentu. Yang mana to existing knowledge, pada pengetahuan yang sudah ada saat itu, and builds on this knowledge, dan dia bisa dikembangkan, dibangun dari pengetahuan tersebut. Artinya dia tahu posisinya di mana. Maka artinya orang lain dulu pernah melakukan A, maka kita akan melakukan B. Yang biasa kita tahu ini pada riset gap-nya. Yang kedua adalah you can look at a problem from a specific angle. Kita bisa melihat dari sudut pandang yang sangat spesifik sekali dari masalah tertentu. It shapes your thinking and spark useful insight on the topic of your research. Jadi ini bisa membentuk cara berpikir kita, dan juga kita mendapatkan insight, mendapatkan pandangan-pandangan yang sangat useful, sangat memberikan bantuan, memberikan kebaikan on the topic of your research, pada topik yang akan kita lakukan riset tersebut. Poin ketiga, you do not run the risk of reinventing the wheels. Artinya kita tidak bahasanya mendapatkan risiko ya. Artinya kita bisa menghindari risiko dengan apa? Reinventing the wheels. That is wasting effort on trying to rediscover something that is already known. Artinya biar kita tidak sampai bahasanya reinventing the wheel itu kayak jatuh pada kesalahan yang sama. Yang mana wasting effort, usaha tersebut menjadi sia-sia karena kita akan melakukan sesuatu yang sudah dilakukan orang terdahulu yang mana sudah diketahui. Maka artinya biar terhindar namanya terjebak pada kesalahan pada penelitian yang terdahulu. Selain itu, yaitu apa? The researcher is able to introduce relevant terminology and to define key terms used in your writing. Artinya di sana ada beberapa terminologi yang sudah baku. Maka artinya peneliti-peneliti terdahulu ketika menyebutkan beberapa terminologi, kita bisa merujuk pada terminologi tersebut biar tidak terjadi kesusahan dalam mengartikan terminologi tersebut. And define the key terms, kita juga bisa mendefinisikan key terms, yaitu berupa terminologi inti atau terminologi kunci yang mana nanti kita akan lakukan pada penelitian kita. This is important because the same terms may have different meanings. Karena kadang-kadang kalau dalam beberapa penelitian lain dengan terminologi tertentu beda juga maknanya. Depending on the context in which it is used. Karena ini basisnya ya, konteksnya beda-beda. Definitions will also help you to give structures to your essay, article, or report. Maka tentunya definisi-definisi yang diberikan oleh orang terdahulu itu sangat membantu kita dalam melakukan penelitian tersebut. Yang kelima, you obtain useful insight of research method. Ya tentunya ya, kita bisa mendapatkan satu pandang yang sangat bagus sekali, yang sangat membantu kita dalam research method, yaitu metode penelitiannya. That other have used to provide an answer to similar research questions. Jadi ini ada beberapa contoh research questions yang sudah diselesaikan dengan metode ini. Metode regresi misalkan, regresi linear berganda, ada yang menggunakan SEM, ada yang menggunakan misalkan PET analisis atau yang lain-lainnya.
Knowledge of research method used by others allows you to replicate existing research, which will help you to relate your research findings to the findings of others. Artinya, kalau orang dulu pernah melakukan A, B dengan penelitian ini, atau cara ini, maka kita bisa extend, kita bisa ekspansi, bisa lebih tinggi lagi misalkan. Maka biasanya penemuan-penemuan yang kita temukan itu lebih ya, artinya ada temuan lain yang bisa membantu dalam penelitian tersebut. Yang terakhir yang keenam, the research effort can be contextualized. Artinya usaha dalam riset tersebut bisa sifatnya kontekstualisasi. In a wider academic debate, yang mana di sana ada debat akademik yang lebih luas lagi. In other words, it allows you to relate your findings to the findings of others. Artinya bisa merelasikan di ujung nanti ketika kita mendapatkan hasil, bisa untuk merelasikan atau bahkan bisa mengkontradiksikan. Penemuan A seperti ini, ternyata penemuan kita seperti ini. Itu bisa juga berlaku seperti itu. So how to approach the literature review? Bagaimana cara kita penyajiannya dalam literature review? Coba kita lihat. Maka di sini pendekatan dalam literature review itu minimal ada 4 poin yang bisa kita konstruk. Yang pertama adalah data sources. Dari mana kita mendapatkan sumber data tersebut. Artinya kayak artikel tadi, dari mana kita bisa mendapatkan artikel? Atau kita mendapatkan data-data yang sifatnya statistik dan sebagainya. Itu yang menjadi sangat penting sekali. Karena tentunya ini akan membantu membangun riset kita. Yang kedua, searching the literature. Bagaimana cara kita untuk mencari literatur. Yang ketiga, evaluating the literature. Bagaimana kita mengevaluasi mana yang relevan, tidak relevan, mana yang masih bisa dipakai dan tidak dipakai, mana yang sudah terlalu lama dan masih ada relevansinya, dan sebagainya. Yang terakhir, documenting literature review. Bagaimana cara kita mendokumentasikan, menulisnya, mencatatnya menjadi satu kerangka yang ini menjadi pijakan kita dalam riset. Kita mulai dari yang pertama adalah data sources, yaitu sumber data itu. Di antara beberapa sumber data, teman-teman sekalian, kurang lebih kalau disebutkan dalam UMAS sekarang, ini ada 8. Pertama adalah textbooks. Maka textbooks pertama kali menjadi satu source yang paling mudah. Maka buku-buku ajar, bahan-bahan ajar, buku-buku ajar, ini menjadi sumber data pertama. Misalkan ada teori tertentu yang pernah dituliskan A, B, C, maka kita bisa rujuk di situ. Atau misalkan para ulama-ulama kita, salafus soleh, pernah melakukan satu penelitian dalam buku-buku beliau, misalkan Imam Ghazali dalam buku beliau Ihya Ulumuddin, atau Imam Syaibani dalam kitab beliau Al-Iktisab, dan sebagainya, macam-macam. Yang kedua adalah journals, yang ini memang sifatnya kekinian atau bahkan teori-teori yang muncul pada hal tersebut. Nah, jurnal ini artinya nanti ada beberapa klasifikasi yang insya Allah kita akan diskusikan di kelas. Kayak jurnal reputasi pada internasional, ada Scopus, ada Simago, ada yang sifatnya nasional, Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3, dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman ada kesempatan, nanti bisa diklik gitu, di Bitly yang kita miliki, artikel keuangan syariah, dengan teman-teman menggunakan tazkiyah email ya, email tazkiyah menggunakan itu. Insya Allah bisa download, kurang lebih ada 2000 artikel di sana berkenaan tentang keuangan syariah, ekonomi syariah. Yang ketiga sifatnya tesis. Tesis ini penting yang artinya ada yang tidak terpublish ya, kayak skripsi S1, terus ada S2, terus ada S3 disertasi. Nah, ini maksudnya masih tesis. Yang keempat ada conference proceeding. Proceeding dari konferensi, baik nasional internasional, itu juga bisa menjadi rujukan. Unpublished manuscript, ada manuskrip yang sifatnya tidak terpublish, itu juga bisa menjadi sumber. Ada reports, ada sifatnya report-report, laporan-laporan tertentu, baik sifatnya tahunan, dari lembaga tertentu, otoritas, dan sebagainya. Ada yang ketujuh newspapers. Ada juga newspapers bisa menjadi data sources, tapi pada intinya newspapers ini tidak menjadi rujukan inti atau rujukan poinnya. Atau periodic magazine bisa juga magazine atau majalah-majalah yang sifatnya periodik. Kayak misalkan majalah pada keuangan, majalah pada bisnis, dan sebagainya. Yang terakhir ada di internet. Lah, internet ini karena perlu nanti diverifikasi ya, yang sifatnya pada blog misalkan, atau pada ya website tertentu dan sebagainya, maka nanti perlu diverifikasi. Tapi itu tidak menjadi rujukan inti. Searching the literature. Sekarang kita bagaimana cara mencari literatur. Maka pertama adalah electronic journals. Yang paling mudah dengan electronic journals. Your library is probably subscribed to journals that are published or made available online. Teman-teman sekalian, beritanya atau kabarnya kami alhamdulillah di Tazkiyah sudah subscribe ke Emerald Journals. Jadi teman-teman bisa untuk mendownload banyak sekali jurnal-jurnal yang pada area ekonomi, bisnis, keuangan, dan juga akuntansi. Itu masuk di situ juga. Bisa untuk download.
Kalau yang lain bisa yang sifatnya open access journal ya, OJS, itu bisa juga untuk di download. Full text database, ada sifatnya database yang teksnya lengkap sekali. Full text database provide the full text of the articles. Find out which full text database are provided by your library. Misalkan ada beberapa library yang memberikan database sifatnya full text, bisa misalkan skripsi kakak kelas yang dulu bisa di-download dan sebagainya. Yang sifatnya lengkap itu bisa juga untuk dijadikan rujukan. Terus yang ketiga, bibliographic database, yang sifatnya database, sifatnya bibliografi. It display only the bibliographic citations, the name of the authors, the title, the articles, dan sebagainya. Ada sifatnya tidak utuh semua, tapi hanya ada beberapa kayak bibliografinya saja. Nah, itu bisa juga untuk dijadikan rujukan. Yang keempat, abstract database. Ada yang sifatnya cuma abstrak saja yang dimunculkan. Abstract database also provide an abstract or summary of article. Artinya ini cukup summary saja, pada inti-inti saja dari penelitian yang dilakukan orang-orang terdahulu. They do not provide the full text of the article or manuscript, tapi hanya pada abstraknya saja. So next, the third the third step pada tahapan yang ketiga adalah evaluating the literature. Kita mengevaluasi literatur yang kita dapati. Maka a good literature review needs to include reference to the key studies in the field. Ketika kita memilih literatur, rujukan penelitian terdahulu, maka dia harus menjadi key studies in the field. Maka harus ada literatur yang memang dekat sekali atau menjadi inti rujukan dalam penelitian kita. For these reasons, articles and books that are often cited by others must be included in your literature review. Maka tentunya pasti ya buku dan juga jurnal-jurnal artikel yang kita dapati itu harus kita lakukan citasinya, pengutipannya. Even if there's article and books were written 30 or 40 years ago. Silahkan misalkan ada 30-40 tahun yang lalu, bahkan ada yang ratusan tahun yang lalu. Ketika memang teorinya masih relevan untuk bisa kita lakukan citasi atau rujukan kepada hal tersebut. Tapi kalau misalkan penelitian-penelitian yang sifatnya tekstualis, misalkan kontekstual ya, kekinian, maka biasanya ada pembatasan beberapa artikel, misalkan 10 tahun yang terakhir, atau beberapa data yang bisa diambil 5 tahun terakhir, dan sebagainya. Of course, more recent work should also be incorporated in your research survey. Yes, makanya lebih tentunya ya yang hal yang terbaru ya, yang recently ada riset-riset yang terbaru, maka itu juga menjadi satu aspek untuk membangun penelitian kita. Since this work will build on the broader and the more up-to-date stream of literature than older works, ya. Maka tentunya yang kekinian atau yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan kita, itu tentunya akan memberi kita wawasan yang lebih luas, up-to-date dan sebagainya kepada literature review yang akan kita lakukan riset tersebut. So, fourth step pada tahapan yang keempat adalah documenting literature review. Bagaimana cara kita mendokumentasikan literature review? So, to conclude, let us take a portions of completed literature review and examine how the activity has helped to. Maka kita akan melihat bagaimana porsi ya yang sebenarnya kita bisa lihat untuk mengevaluasi terus artinya mendokumentasikan. Pertama adalah introduce the subject of study. Maka kita memperkenalkan pada subjek studi kita. Yang kedua, identify the problem statement. Kita mengidentifikasi problem statement-nya apa. Artinya dalam riset tersebut ya, dalam penelitian yang tanda kutip kita dapati dari jurnal tersebut atau artikel jurnal tersebut atau dari textbook yang kita rujuk. Build on previous research to offer the basis from which to get the next steps of the theoretical framework and hypothesis development. Maka ini penting sekali untuk membangun theoretical framework, yaitu kerangka landasan teori kita dan juga pengembangan pada hipotesis. Jadi artinya nanti kita akan coba tunjukkan ya contohnya bagaimana cara kita untuk membangun penelitian terdahulu. Nah, managing the literature review. Bagaimana cara kita untuk memanage, mengatur the review? Cara penyajiannya gimana sih? Coba kita lihat. So, literature review can be served as approach follow. So, the first is going to be historical approach. Biasanya, yang paling mudah teman-teman di level S1 atau pada beginners ya, pemula, itu menggunakan historical approach, yaitu pendekatan yang sifatnya kepada history. Artinya time sequence, ada sequence waktu, urutannya from the oldest to the latest or in contrary, dari yang paling lama kepada yang terbaru. Misalkan kita dapat di jurnal yang paling lama yaitu di tahun 2000, terus naik lagi 2003, naik lagi 2005, 2007, sampai di posisi yang terbaru misalnya 2015 sampai 2017 atau 2019. Itu bisa juga, atau dibalik juga bisa. Dari yang paling baru misalnya 2020 kita dapati terus sampai pada tahapan-tahapan yang paling lama yang kita dapati pada literature review. Yang kedua, term or topic approach, dengan cara pendekatan penyajiannya dengan tema-tema.
Jadi dikelompokkan per tema-tema tertentu dan topik-topik tertentu. Selecting and grouping into similar topic of findings, problem, and others. Jadi bisa digrupkan, ini ada yang menggunakan metode ini, penemuan yang mirip-mirip yang sama, problemnya yang sama, dan sebagainya. Itu bisa juga melakukan seperti itu. Yang ketiga, contradictions or debating among the literatures. Kita bisa mengkontradiksikan. Yang sifatnya mengkontradiksikan, ada temuan A berlaku seperti ini. Ternyata temuan di B, riset pada B ternyata berbeda, maka kita saling mengkontradiksikan. Tapi ini tentunya cara penyajiannya cukup sulit ya, karena tentunya ini harus banyak wawasan dan tentunya untuk membaca dengan detail mana yang disetujui, mana yang tanda kutip para peneliti terdahulu mendebatkan hal tersebut. So, good literature review. Bagaimana cara kita lihat literature review? Maka it ensures that first, important variables. Kalau kita melihat literature review yang bagus, itu pertama kita bisa meng-highlight important variables. Variabel mana yang sekiranya signifikan, yang paling penting. That are likely to influence the problem situations are not left out of the study. Maka tentunya variabel yang sangat penting yang punya influence, punya impact, punya dampak, itu jangan sampai malah tidak termasukkan dalam studi kita. Yang ketiga, a clear idea emerge. Artinya ada ide yang jelas yang kita munculkan. Jangan sampai malah ambigu, tidak jelas, bias, dan sebagainya. Misalkan, as to what variables would be most important to consider or parsimony, why they would be considered important. Maka artinya jelas ya, ide yang kita munculkan, ya tadi ketika kita bicara di variabelnya sering muncul, kenapa tidak digunakan? Yang memang sangat simpel sekali untuk memberikan dampak kepada variabel Y tertentu misalkan. Maka tentunya ini harus dimasukkan. Yang ketiga, the problem statement can be made with precision and clarity. Jadi artinya dengan literature review yang bagus itu bisa memastikan ada namanya presisi. Jadi tidak ngawur, tidak bias, tidak kemana-mana, tapi dia presisi. Dan juga clarity, jelas sekali. Nah itu seperti itu, problem statement-nya bisa sangat clear. Yang keempat, testability and replicability. Maka bisa dites dan bisa direplika. Of findings and the current research are enhanced. Yang kelima, one does not run the risk of reinventing the wheels that is wasting effort on trying to rediscover something that is already ya. Maka tentunya literature review ini membantu kita agar tidak terjebak pada kesalahan-kesalahan para peneliti yang terdahulu. Jadi jangan sampai kita effort kita digunakan ternyata orang lain sudah melakukan hal tersebut. Itu yang tidak diinginkan. Six, the problem invented is perceived by the scientific community. Ya, tentunya problem yang kita investigasi ini ya bisa diterima persepsi oleh scientific community, komunitas saintifik ya, as relevant and significant. Artinya ya bisa diterima secara ilmiah lah oleh para pemikir-pemikir, para peneliti-peneliti secara ilmiah. So, what should we observe in literature review? Apa yang harus kita lakukan dalam penelitian terdahulu? Kita lihat. So, you have to write last name of researchers. Anda harus menulis nama akhir dari peneliti tersebut. Baik nanti 1 atau 2 atau 3 nanti ada tata cara dalam penulisannya. Yang kedua, year of publications, maka tahun penerbitannya kapan. Nah, berarti kan kadang-kadang ada yang salah, yaitu tahun melaksanakan riset, tapi itu yang diinginkan lah year of publication. Publikasinya bisa berbeda. Topik, atau kita bisa menulis yang ketiga adalah topik, title, or aims. Topiknya, judulnya, atau tujuan dari penelitian tersebut. Approach, pendekatannya. Nah, pendekatannya di sini bagaimana yang harus kita tulis? Minimal ada beberapa ini. Variabelnya ditulis, respondennya ditulis, teknik analisisnya ini juga yang paling penting. Bagaimana si peneliti tersebut melakukan analisis, tekniknya apa? Entah tadi kita sebut dengan regresinya berganda, atau pakai logit, robit, tobit, dan sebagainya. Terus result in the point forms. Kita menuliskan hasil dari penelitian tersebut, itu dalam bentuk poin-poin saja, tidak dalam narasi yang panjang, tapi poin-poin, poinnya sekian, dan sebagainya, langsung, tidak bertele-tele. Yang terakhir, supporting or contrasting research. Maka kalau yang terakhir ini, yang keenam, kalau memang ada sanggahan atau ada support ya, dukungan, itu bisa dilakukan. This is optional, ini yang optional, jadi misalnya di akhir nanti bisa dilakukan seperti itu. So, example of written previous studies, kita lihat contoh cara penulisan penelitian dahulu. Hayati 2019, ini penelitian Hayati 2019. Research, dia melakukan penelitian, ini Hayati tentunya perempuan ya. With the title pada judul Risk Management in the Zakat Distributions, yaitu manajemen risiko pada distribusi zakat. Case Study on Productive Zakat Program in Dompet Duafa Yogyakarta. Ini ada satu penelitian, yaitu tentang case study atau studi kasus
yaitu program zakat produktif di tempat Duafa Yogyakarta. The approach used is descriptive qualitative, which is the data collection technique used triangulation techniques, namely observations, structured interview, and documentations. Jadi pertama kan kita lihat tadi tuh nama akhir ya, tahun ya. Terus dia bilangnya title ya, ini menggunakan title ya. Bisa title, bisa topik, bisa posisi juga tujuan. Terus the approach artinya di situ sudah bicara terkait tentang pendekatannya. Apa? Menggunakan tekniknya deskriptif kualitatif. Dengan data collection tekniknya apa? Triangulasi teknik, teknik triangulasi dengan observasi, semi struktur interview atau interview semi terstruktur, terus dengan menggunakan dokumentasi. Terus yang terakhir yaitu penulisan pada result. The result of the research is that the applications of management in the distributions of fund is carried out using a timeline. Jadi bentuknya langsung poin-poin ya, timeline. Jadi di situ bilangnya hasil menunjukkan bahwasanya pengaplikasian manajemen risiko dalam pendistribusian dana zakat yaitu dilaksanakan dengan cara timeline. Yaitu pada namanya timeline ya, jadi alur waktu, which include the stage of applications, yang mana di sana memasukkan atau termasuk yaitu aplikasi waktunya, monitoring and evaluating, the standard operating procedure on PDW are said to be well structured. However, practice in the field adapts to the problems and hand to these problems are often resolved spontaneously and adapt the conditions of the local community and environment. So, citation style ini pada tahapan yang terakhir adalah contoh dari bentuk citasi. Ini ada namanya apa ya? Apa nih? American Physiological Associations, ada Chicago Manual of Style dan sebagainya. Ini ada beberapa. Tapi normalnya kalau kita di keuangan atau di ekonomi bisa menggunakan saat ini jurnal-jurnal itu pakai American Psychological Associations, yaitu apa style namanya. Ini software yang bisa digunakan dengan misalkan Microsoft Word Reference dengan cara manual citations. Nanti kita sudah coba praktekkan di kelas. Mendeley juga bisa di-download dengan gratis. Cara menggunakan dan sebagainya nanti insya Allah kita akan coba sedikit untuk mempraktekkannya. Dan beberapa yang lain yang tidak kita sebut di sini. Ada juga yang lain. Ethical issues. What are the ethical issues here? Purposely misrepresenting the work of other authors. That is their viewpoints, ideas, models, findings, conclusions, interpretations, and so on. Maka hati-hati secara purposely, yaitu memang secara bermaksud misrepresenting. Jadi tidak merepresentasikan betul dari penelitian yang terdahulu. Contoh misalkan salah terkait tentang viewpoints, idenya, terus modelnya, penemuannya, konklusinya, ternyata salah. Maka ini berhati-hati. Artinya benar-benar harus merujuk pada penelitian yang terdahulu. Yang kedua, plagiarisme. Ini hal yang tentunya sangat-sangat tanda kutip tidak beretika ya. Plagiarism. Apa itu plagiarism? The use of others' original word, arguments, and the ideas as though they were your own. Jadi ini artinya pencurian akademik. Jadi punya tulisan orang lain, ungkapan orang lain, argumen orang lain, tapi Anda akui sebagai ide Anda. Even if it is done in the good faith, out of the careless and out of ignorance, maka tidak boleh berlaku itu. Kalau di bahasa Indonesia paling mudah ya plagiat lah, pelaku plagiat, copy paste, tidak bertanggung jawab, tidak merujuk pada siapa dan sebagainya. Itu tentunya ethical issues. Ini sangat jauhi. Sebenarnya juga dalam Islam juga teman-teman ketahui ya, tidak boleh kita mencuri apalagi dalam posisi kekayaan intelektual. Maka wajib kita untuk merujuk siapa-siapa. Nah, pada posisi misalkan kita pada hasil itu boleh dengan hasil memang tujuan kita sendiri atau hasil yang kita dapatkan dalam tersebut kita kembangkan dan sebagainya. Masih ada beberapa ethical issues. Ini di beberapa two other reasons to take plagiarism very seriously are provided by Itzermans sama Van Skyke. Ini 2007. The dua, plagiarism makes it is difficult for the reader to verify whether your claims about other authors and sources are accurate. Ya, ini menjadi masalah ya. Terus yang kedua, you are participating in a scientific debate. Ya, you need to make your positions in this debate clear by designating the authors whose work you are built on, the whose ideas you are challenging dan sebagainya. Maka jangan sampai berlaku namanya plagiat. Ini ada contoh specimen reference. Ini contoh cara penulisannya. Kalau satu menulis seperti itu, kalau dua ada tulisannya seperti itu. Ini ada buku, edited book, ada beberapa contoh. Ada chapter in edited book, ada chapter, ada book review, ada jurnal artikel seperti itu, ada conference proceeding, di contoh-contohnya dan sebagainya.
Ada doctoral dissertations, ada paper presented on conference, ada unpublished manuscript, ada newspaper article dan sebagainya. Saya kira seperti itu. Insya Allah kita akan kembangkan Q&A, pertanyaan dan jawaban di kelas. Saya kira cukup. Ma'ati bitamaniyat bitaufiq wan najah. Semoga Allah SWT berikan taufik dan juga kesuksesan pada kita semua dan tentunya dijauhkan dari mara bahaya. Dan yang terakhir, Rabbana zidna ilma, ya Allah tambahkanlah pada kami ilmu-ilmu bermanfaat. Aku qouli hadza subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.